Sebab Engkau yang layak terima pujian ya Tuhan. Sebab Engkau yang layak terima pengagungan dari kami umat. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Sebab beberapa hari ke depan kami akan menyelesaikan tahun 2021. Sungguh kami menyadari kalau bukan karena Tuhan, kalau bukan karena pembelaan Tuhan, kalau bukan karena pertolongan Tuhan, maka kami tidak ada hari ini sebagaimana kami ada. Itu sebabnya dengan bangga kami berkata, Engkau Allah yang berkuasa. Melalui puji-pujian hari ini kami diingatkan, Engkau Allah yang layak terima pujian kami. Engkau Allah yang berdaulat, Engkau Allah yang bertahta, Engkau Allah yang bersemayam di atas puji-pujian kami. Bapa, pagi hari ini kami datang kepadamu. Kembali kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat pertolongan Tuhan, buat anugerah Tuhan atas kehidupan kami. Kami sadar betul hidup kami dalam pemeliharaan Allah yang ajaib. Sehingga dengan bangga kami dapat berkata, bersama Yesus kami cakap menanggung segala perkara, dan bersama Yesus kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Sebab Tuhan yang memampukan kami menghadapi segala rintangan kami. Bapa, kami rindu Tuhan bicara bagi masing-masing kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, tuntun kami dalam jalan-jalan-Mu, sehingga secara khusus dalam rangkaian serial khotbah hal-hal yang harus kami pegang sebelum kami menyelesaikan tahun 2021, dan ketika kami akan memasuki tahun yang baru, kami rindu ada pedoman, kami rindu ada arahan, kami rindu ada tuntunan dari firman-Mu. Sehingga ketika kami memasuki sesuatu yang baru, kami tidak khawatir, kami tidak takut, kami tidak gentar. Sebab kami tahu Engkau gembala yang baik, Engkau Allah yang memelihara, Engkau Allah yang mengadakan, Engkau Allah yang menuntun kami dalam jalan-jalan-Mu yang sempurna. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Allah Roh Kudus. Kami mau buka hati kami pagi hari. Umat-Mu di mana-mana tempat mereka berada, kami percaya hari inilah hari di mana Tuhan melawat setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin saudara. Kita bersyukur karena 3 hari ke depan kita akan menyelesaikan 2021, dan kita akan memasuki tahun yang baru. Tahun dimana kita imani hal-hal dahsyat terjadi. Tahun dimana kita percaya Allah tetap pegang kendali. Tahun dimana kita percaya Tuhan sendiri yang akan mengangkat hidupku naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Sebab kita punya Allah yang hidup. Sama-sama bilang sama saya punya Allah yang hidup. Amin. Yes. Saudara dikasih dalam Tuhan, umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, pagi hari ini kita masih ada dalam rangkaian khotbah secara khusus, khotbah akhir tahun, iya kan? Dan seperti saya sudah sampaikan bahwa beberapa hari ke depan, dari Senin kemarin, Selasa, Rabu, Kamis sampai dengan hari Jumat, di hari-hari terakhir tahun 2021, ada hal-hal yang saya mau bagikan buat setiap umat Tuhan yang olehnya Tuhan percayakan saya layani setiap pagi dalam ibadah doa pagi secara online. Sekalipun kita belum pernah berjumpa muka dengan muka, sekalipun kita belum bertemu tapi kita ibadah secara online, tapi saya percaya ada kasih Tuhan mengikat kita, ada kuasa Tuhan di antara kita, dan lawatan Tuhan dinyatakan atas hidup pribadi lepas pribadi setiap kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, pastikan pagi hari ini kita ambil Alkitab kita ambil catatan kita mau mencatat hal-hal yang penting untuk menjadi pegangan hidup kita. Karena Alkitab jelas katakan, orang yang mendasari hidupnya dengan firman, Yesus bilang seperti orang mendirikan rumah di atas batu karang, sehingga ada badai, ada banjir, ada angin ribut, tidak akan menghancurkan rumah tersebut, karena rumah itu kuat dan kokoh untuk berdiri. Kita nggak peduli apa yang akan kita hadapi di tahun 2022, tapi kalau kita pegang firman Tuhan, dasar hidup kita adalah firman, maka apapun yang terjadi tahun 2022, kita akan dengan bangga mengatakan bersama Yesus, aku akan keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Haleluya. Kemarin saya sudah bahas tentang satu hal yang penting untuk kita ingat.
apa yang harus kita pegang untuk memasuki tahun yang baru? Yang pertama saya sudah bahas bahwa ingat selalu kebaikan dan kasih setia Tuhan. Iya kan? Jadi yang kita ingat adalah kasih setia dan kebaikan Tuhan. Yang kita ingat adalah bagaimana Tuhan sudah pernah tolong saya. Yang kita ingat bagaimana Tuhan sudah pernah membela hidup saya. Yang kita ingat bagaimana Tuhan sudah membukakan pintu-pintu yang tertutup dalam hidup kita. Itu yang selalu kita ingat. Kenapa? Sehingga ketika kita di tahun yang baru menghadapi badai, menghadapi pergumulan, kita ingat, oh iya ya, kemarin Tuhan sudah tolong saya. Maka hari ini pun, tahun ini pun, saya pasti akan ditolong Tuhan. Oh iya ya, kemarin Tuhan sudah bukakan pintu buat jalan-jalan saya. Maka tahun ini pun, saat ini pun, aku akan lihat pintu-pintu lainnya dibukakan oleh Tuhan. That is faith. Itulah iman. Kita percaya. Sehingga akhirnya kemarin kita sudah belajar bahwa ingat selalu akan kebaikan Tuhan. Pegang hal ini. Jangan ingat-ingat apa yang menyakitkan hatimu. Jangan ingat-ingat apa yang mendukakan hatimu, melukai hatimu. Karena kalau kita mengingat hal-hal yang negatif, kita hanya mengingat-ingat hal yang menyakiti kita, maka kita sejatinya tidak akan pernah move on. Kita betul melalui tahun 2021, tapi hati kita tertinggal di tahun 2021. Karena yang kita ingat hal-hal yang mengecewakan. Karena yang kita ingat hal-hal yang menyakiti kita. Stop ingat-ingat hal-hal yang membuat engkau tidak bertumbuh dewasa dalam iman. Stop mengingat hal-hal yang membuat engkau terjerumus dalam hati yang pahit, hati yang luka. Tapi ingatlah selalu akan kebaikan Tuhan. Ingatlah selalu akan kasih Tuhan. Ingatlah selalu bagaimana pembelaan Tuhan dalam hidupmu. Sehingga ketika kita memasuki tahun yang baru, itu menjadi tahun di mana kita selalu akan melihat kasih dan kuasa Tuhan nyatakan. Dan hari ini, dalam bahasan yang kedua, saya mau bagikan pedoman yang kedua untuk kita memasuki tahun yang baru, yakni hiduplah selalu dalam iman. Sama-sama bilang sama saya harus selalu hidup pakai iman. Sama-sama bilang sama saya harus selalu hidup dalam iman. Kenapa? Karena dunia menawarkan hal-hal yang menakutkan. Dunia menawarkan hal-hal yang mengkhawatirkan. Dunia menawarkan hal-hal yang membuat kita cemas. Tapi firman Allah, Alkitab mengajarkan bahwa masih ada pengharapan. Alkitab firman Allah mengajarkan bahwa masih ada mujizat. Alkitab firman Allah mengajarkan bahwa masih ada Tuhan yang sanggup merubah segala sesuatu. Itulah iman. Sehingga hidup kita tidak lagi berdasarkan apa yang kita lihat. Kalau kita hanya hidup berkanjang berdasarkan apa yang kita lihat, maka hidup kita akan penuh dengan kecemasan. Hidup kita akan penuh dengan kekhawatiran. Hidup kita akan penuh dengan ketakutan. Kalau jadi begini gimana ya? Aduh, nantinya begini gimana ya? Kalau ini akhirnya sesuatu yang belum terjadi, kita sudah mulai sudah. Ketiga, Ibrani pasal 11 ayat yang ketiga bilang begini. Karena iman kita mengerti. Jadi iman memampukan kita untuk kita bisa mengerti. Ibrani pasal 11 ayat yang ketiga. Iman memampukan kita untuk kita bisa mengerti apa yang tidak kita mengerti. Saya ulangi sekali lagi. Iman memampukan saudara dan saya untuk dapat mengerti sesuatu yang kita nggak mengerti. Kita nggak mengerti kenapa ada orang yang jahat mengecewakan saya. Saya udah buat baik sama dia. Kenapa ada orang sudah buat baik dalam hidupnya, tapi dia menusuk saya dari belakang. Kita nggak ngerti. Tapi iman memampukan kita untuk memahami. Oh, ternyata Tuhan pakai orang ini membentuk saya. Iman membuat kita mengerti kenapa hal ini terjadi, kenapa hal itu terjadi. Sehingga akhirnya kita menyadari karena iman, akhirnya saya mengerti kenapa ada hal-hal yang jahat bisa menimpa hidup orang percaya. Karena orang yang tidak memiliki iman tidak akan pernah mengerti kenapa ada hal-hal yang jahat bisa menimpa hidup orang percaya. Sehingga akhirnya ada statement-statement kalau Tuhan itu baik, kalau dia Bapa yang baik, kenapa ada hal-hal buruk menimpa saya? Itu orang gak punya iman. Kenapa? Karena iman membuat seseorang dapat mengerti kenapa hal-hal buruk bisa menimpa saya.
Sekalipun saya sudah berdoa, sekalipun saya sudah berpuasa, sekalipun saya sudah melakukan hal-hal yang baik, kenapa hal buruk masih bisa menimpa saya? Itu hanya dapat dimengerti ketika ada iman. Makanya Alkitab katakan dalam Ibrani 11 ayat 3, iman memampukan saya untuk mengerti. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Bukan ada terjadinya bukan gara-gara tubrukan Big Bang, saudara dikasih dalam Tuhan. Karena kita percaya semua diciptakan oleh firman. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Semua diciptakan oleh firman, dan itu hanya dapat dimengerti bukan dengan logika, dengan iman. Sama yang tadi saya bilang, ada hal-hal yang kita nggak mengerti. Tuhan, kenapa ya dalam kesetiaan saya kok ada orang yang mengkhianati saya? Tuhan, kenapa ya saya udah rajin beribadah, saya udah ikut setia kepada Tuhan, tapi ada aja masalah dalam pergumulan hidup saya. Itu kan hal-hal yang kita nggak mengerti, dan itu hanya bisa kita mengerti ketika kita punya iman. Dan orang yang tidak memiliki iman akan kecewa melihat keadaan seperti itu, dan akhirnya lari dari Tuhan. Buat apa lagi saya menyembah Tuhan? Buat apa lagi saya beribadah pada Tuhan? Kalau hal-hal yang buruk masih bisa terjadi dalam menimpa hidup saya, iya kan? Karena nggak punya iman. Karena iman, hanya iman yang memampukan kita untuk mengerti hal-hal yang tidak kita mengerti. Iman kita mengerti, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang tidak kita lihat terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi ada hal-hal yang kita nggak mengerti, ada hal-hal yang nggak kita pahami, dan itu hanya bisa kita mengerti dan pahami ketika kita pakai iman. Sehingga ada orang-orang tuh yang gampang sekali kecewa dengan keadaan, gampang sekali berubah setia oleh karena keadaan. Saya sebut bahasa saya, saudara, orang ini gak beriman. Kenapa? Karena dia gak ngerti. Karena iman memampukan seseorang mengerti. Di akhir zaman ini kita harus hidup dalam iman. Apalagi ketika kita memasuki tahun 2022, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Alkitab jelas mencatat dunia semakin hari semakin bertambah jahat. Semakin hari semakin bertambah jahat. Kalau orang gak punya iman, dia akan bertanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa dunia ini penuh dengan orang-orang jahat? Kalau orang gak punya iman, dia akan bertanya, Tuhan, kenapa Engkau izinkan orang-orang-Mu mendapatkan kesialan, mendapatkan rancangan orang jahat, mendapatkan hal-hal yang buruk? Karena gak ngerti. Dan tahun 2020, saudara dikasih 2022, saudara dikasih dalam Tuhan. Ada banyak hal-hal yang kita gak mengerti, tapi kita belajar untuk hidup dalam iman. Makanya Rasul Paulus jelas katakan dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kenapa? Karena kalau kita lihat dengan mata jasmani seringkali membuat kita kecewa. Itu sebabnya kita perlu membuka mata rohani kita, yakni iman, untuk melihat sesuatu yang belum kita mengerti, yang belum kita pahami, dan kita imani hal-hal itu mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita memahami, kita menyadari, oh iya ya Tuhan, rancangan-Mu tetap menjadi rancangan yang indah buat hidup saya. Sekalipun saya belum mengerti kenapa hal ini terjadi dalam hidup saya, kenapa ada orang-orang yang berusaha menjatuhkan hidup saya sudah dalam kesetiaan mengiring Tuhan, tapi ada aja pergumulan dalam hidup saya. Kenapa? Hal itu hanya dapat dimengerti dengan iman. Yusuf mengerti bahwa manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, tapi Allah memakai semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan. Itu iman. Ayub memahami, makanya dia ngomong sama istrinya, masakan kita hanya mau menerima yang baik saja dari Allah, kita tidak mau menerima yang buruk. Itu iman. Daud mengatakan, Engkau mendatangi aku dengan tombak panah dan lembing kepada Goliat.
Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Hari ini juga aku akan menyerahkan mayatmu pada burung-burung di udara. Itu iman. Sekalipun kita belum melihat, tapi kita belajar untuk memperkatakan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, tahun 2022 akan menjadi tahun yang dahsyat dalam hidup saya. Sama-sama bilang sama saya, tahun 2022 akan menjadi tahun kemuliaan Tuhan dalam hidup saya. Sama-sama bilang sama saya, tahun 2022 akan menjadi tahun di mana saya melihat kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Sama-sama katakan, amin. Yes. Kita belum melihat, tapi kita percaya. Itulah iman. Iman memampukan kita untuk mengerti hal-hal yang tidak kita pahami, hal-hal yang tidak kita mengerti. Kita belajar mengerti dengan cara apa? Cara beriman. Makanya dalam 1 Yohanes 5 ayat 4, 1 Yohanes 5 ayat 4 bilang begini, saudara. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa itu? Iman kita. Jadi engkau tinggal di dunia, saudara dan saya tinggal di dunia, tapi tidak memakai cara-cara dunia, tidak memakai karakter dunia. Itu hanya bisa ditaklukkan dengan iman. Imanlah yang mengalahkan dunia. Sehingga akhirnya kita mengerti, kalaupun saya harus mengalami kesusahan di tengah-tengah dunia ini, tapi saya tidak mau berlaku menjadi sama dengan dunia. Orang-orang dunia menghalalkan segala cara, menindas yang susah supaya saya mendapatkan keuntungan. Itu cara-cara orang dunia. Dan kita bisa tidak melakukan hal itu ketika kita hidup dalam iman. Dan iman itu berkata, aku tahu sebagai anak-anak Tuhan, aku hidup terpelihara oleh Tuhan. Itulah iman. Di dalam iman kita berkata, aku tahu singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu apapun yang baik. Itulah iman. Sehingga kita tidak menghalalkan segala cara untuk melakukan apapun juga untuk mengambil keuntungan buat diri kita. Itu kan cara-cara orang dunia. Gak peduli orang lain susah, yang penting diri saya dipuaskan, yang penting diri saya berhasil, yang penting diri saya mendapatkan segala yang baik. Nggak bodoh amat dengan orang menderita. Wah, itu jahat, saudara. Dan itulah cara-cara dunia menghalalkan segala sesuatu untuk mendapatkan keuntungan buat dirinya sebesar-besar. Tapi hari ini kita diingatkan, sebelum kita memasuki tahun 2022, pedoman yang harus kita pegang adalah hidup dalam iman. Tahun boleh berganti tahun, waktu boleh berganti waktu, tapi izinkan saya mengingatkan firman Tuhan ini. Dia Allah yang tidak pernah berubah. Bahkan janjinya jelas, sampai masa putih rambutmu. Allah, Yesus, dia tetap Tuhan. Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dia tidak akan pernah membiarkan engkau. Bahkan dia akan tetap menggendong kita terus. Dengan kata lain, waktu, usia kita, tahun-tahun yang kita jalani bisa terus berubah, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan saudara dan saya. Itu yang menjadi kebanggaan kita ketika kita mengiring Tuhan. Itu yang menjadi dasar sukacita kita. Kita hidup berdasarkan kasih setia Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah yang kemenangan yang mengalahkan dunia, yakni iman kita. Jangan pernah sekali-kali tidak punya iman dalam hidup. Bagaimana timbul iman? Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Yang jadi masalah ketika iman kita tidak bertumbuh, yang jadi masalah ketika kita tidak lagi tenggelam, tertanam dalam kebenaran firman Tuhan, maka sejatinya kita sedang kehilangan iman.
Makanya orang yang kehilangan iman tidak lagi tertarik dengan firman, tidak lagi tertarik dengan doa, tidak lagi tertarik dengan pujian penyembahan. Kenapa? Karena imannya sudah gugur. Statusnya masih orang Kristen, tapi sudah tidak lagi tertarik dengan hal-hal rohani, saudara. Tidak lagi tertarik dengan perkara-perkara yang ada di atas. Karena sudah kehilangan iman. Dan inilah yang dunia mau ambil dalam kehidupan kita, iman. Inilah yang setan mau goncang dalam hidup kita, kehilangan iman. Makanya Yesus bilang dalam Lukas pasal 18 ayat 7 dan ayat 8, ketika Yesus mengumpamakan tentang hakim yang lalim, apa yang Yesus bilang? Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Lihat saudara, kita ambil waktu berdoa di pagi hari. Saya percaya itu Tuhan perhitungkan. Kita ambil waktu berpuasa. Saya percaya itu Tuhan perhitungkan. Dan Yesus bilang apa? Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Ayat 8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi ketika kita berseru kepada Tuhan, yang Tuhan cari faith, iman. Makanya Yesus mengajarkan apa? Apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerima. Itu yang Yesus sedang ajarkan. Kalau kamu minta sesuatu, kalau kamu berdoa sesuatu, kalau kamu berseru kepadaku, percaya bahwa kamu telah menerimanya, bukan akan. Dengan kata lain, Tuhan mau kita pakai iman, sekalipun kita belum melihat hal itu terjadi. Kita beriman, kita percaya, sebab iman, kepercayaan kita kepada Kristus tidak akan kecewakan. Tidak akan dikecewakan. Kenapa? Karena kita tahu Yesus kita hidup. Yesus kita hidup. Kita bukan menyembah Allah yang mati, saudara kasih dalam Tuhan. Kita menyembah Allah yang hidup. Kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Haleluya. Nah, jadi saya pelajari hari-hari ini, yang harus kita lakukan adalah tetap terus memegang iman. Bagaimana iman kita dapat bertumbuh? Firman. Hajar terus firman. Hajar terus firman. Karena hanya firman yang dapat membuat iman kita bertumbuh. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Sehingga akhirnya iman kita semakin hari semakin bertumbuh. Iman kita semakin hari semakin berbuah. Iman kita semakin hari semakin maju. Ya. Sehingga akhirnya hal-hal dahsyat terjadi. Hal-hal luar biasa Allah kerjakan berdasarkan apa yang kau imani. Nah, saya pelajari beberapa hal. Karena yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan mau adalah kita hidup dalam iman. Kenapa? Karena dalam hidup kita dalam iman akan memampukan kita, yang pertama, untuk melihat janji Tuhan tergenapi dalam hidup saudara dan saya. Untuk dapat melihat janji Tuhan tergenapi dalam hidup saudara dan saya. Jadi bagaimana seorang bisa mengalami janji Tuhan ketika hidup dalam iman? Jangan sampai imanmu gugur. Apa itu iman? Mempercayakan apa yang Tuhan katakan. Sehingga akhirnya kita mengerti kasus dari bangsa Israel yang dijanjikan oleh Tuhan untuk memasuki tanah perjanjian. Yosua dan Kaleb yang percaya. Sebagian besar dari mereka tidak percaya, sudah dikasih dalam Tuhan.
Sehingga akhirnya Yosua dan Kaleb aja yang masuk. Karena Yosua dan Kaleb belajar pegang apa yang dikatakan Tuhan. Aku akan memberikan kepadamu suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Engkau akan masuk ke negeri itu. Engkau akan menikmatinya. Dan orang-orang atau penduduk-penduduk yang ada di sana aku akan serahkan kepadamu. Itu janji Tuhan. Tapi mereka sebagian besar dari umat Israel takut. Kenapa mereka takut? Karena mereka nggak tahu siapa yang bicara, siapa yang memberikan janji. Kenapa mereka gentar menghadapi bangsa-bangsa itu? Karena mereka lupa bahwa Allah yang perkasa yang membelah laut Tiberau, laut merah, berjalan mereka di tengah-tengahnya. Itu adalah Allah yang sama yang akan membela mereka untuk berperang melawan orang-orang Kanaan. Itu sebabnya Yosua dan Kaleb masuk. Yang lain dibinasakan. Padahal mereka semua adalah orang-orang yang menerima janji Tuhan pada saat keluar dari tanah Mesir, saudara. Aku akan membawa engkau masuk ke dalam negeri yang berlimpah susu dan madunya. Semua itu janji itu berlaku buat mereka. Tapi cuma Yosua dan Kaleb, mereka berdua yang masuk. Kenapa? Karena mereka percaya apa yang Tuhan katakan pasti terjadi. Apa yang Tuhan firmankan pasti terjadi. Hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan. Ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, jangan ragukan itu. Firman Tuhan katakan, engkau sembuh oleh kuasa bilur darah Yesus, imani itu. Jangan kau ragukan. Kuasa firman Tuhan mengatakan apa? Aku akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Jadi naik dan bukan turun, imani itu. Firman Tuhan mengatakan apa? 1000 boleh rebah sisi kiri, 10.000 boleh rebah sisi kanan, itu tidak akan menimpamu, imani itu. Firman Tuhan menjanjikan apa? Aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu kau iman. Jadi semua perkataan firman yang kita dengar, yang kita tahu, kita imani, kita pegang, itu pasti terjadi. Kenapa? Janjinya jelas. Tuhan sendiri yang bilang, setiap perkataan yang keluar dari mulutku, setiap firman yang keluar dari mulutku tidak akan pernah kembali kepadaku. Maksudnya apa? Tuhan bilang itu akan mengerjakan apa yang aku perintahkan dan berhasil dalam apa yang aku suruh. Itu yang Tuhan mau agar kita hidup, bukan berdasarkan perasaan-perasaan kita. Aduh kayaknya rasa-rasanya susah deh, saya disembuhkan. Aduh kayaknya rasa-rasanya susah deh, rumah tangga saya dipulihkan. Aduh kayaknya gak bisa deh, toko saya maju. Aduh kayaknya gak bisa. Itu kan sama seperti apa yang diutus 10 orang dari antara 12 yang diutus oleh Musa untuk melihat anak-anak. Aduh kita gak akan pernah bisa masuk ke sana, orangnya besar-besar. Tapi Yosua dan Kaleb bilang yang kita lihat betul besar, masalah kita betul besar, tapi kita punya Allah yang berjanji, mereka sudah diserahkan kepada kita. Jadi dasar Yosua dan Kaleb bukan keadaan. Dasar Yosua dan Kaleb bukan apa yang mereka lihat. Dasar Yosua dan Kaleb adalah janji Allah. That is faith. Itulah iman. Itu yang memampukan Yosua dan Kaleb menerobos masuk dalam tanah Kanaan, menikmati berkat-berkat Tuhan, menikmati janji Tuhan. Karena tidak hidup dengan berdasarkan apa yang dia lihat. 2022 kita gak pernah tahu apa yang ada di dalam sana. Tapi izinkan saya sebagai hamba Allah hari ini mengingatkan kita, apapun yang terjadi tahun 2022, kita harus memiliki iman yang teguh. Iman saya gak boleh gugur oleh apapun yang terjadi tahun 2022. Iman saya gak boleh luntur oleh apapun yang terjadi tahun 2022. Saya tahu Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat hidup saya. Yang kedua, karena hidup dalam iman akan memampukan kita, yang kedua, menghadapi setiap masalah dan pergumulan hidup dan keluar sebagai orang-orang yang menang. Selama kita hidup, kita akan mengalami pergumulan. Selama kita tinggal di muka bumi ini akan selalu ada masalah. Karena itu jangan cari masalah. Masalah tanpa kita cari sudah datang dengan sendirinya. Jangan hidup cari masalah.
Karena masalah tanpa dicari juga datang, saudara. Nggak perlu diundang, nggak perlu lemparin undangan ke masalah. Dia datang dengan sendirinya. Karena itu ingatlah, di tahun 2022 nanti ketika kita masuk, tinggal beberapa hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2021. Tapi ketika kita mulai memijakkan kaki kita di tahun 2022 dan kita masih punya masalah yang sama, ada mungkin masalah yang baru, ingatlah, Allah ada dalam setiap pergumulan kita. Allah ada dalam setiap masalah kita. Dan Allah selalu merancangkan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Itu iman. Kita tidak pemegang apa yang terjadi di hadapan kita. Kita tidak fokus dengan apa yang terjadi di hadapan kita. Kita fokus pada apa yang menjadi janji Tuhan. Tuhan, aku percaya janjimu sampai masa putih rambutku. Engkau tidak akan pernah meninggalkan aku. Engkau menggendong aku terus. Aku ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Aku ada dalam pemeliharaan tangan Tuhan yang kuat. Apapun yang terjadi di tahun 2022, aku percaya Tuhanku tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia tetap Allah pembuat mujizat. Katakan amin. Ya, jadi kenapa kita harus hidup dalam iman? Yang pertama, karena dalam iman kita melihat janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Yang kedua, karena dalam iman kita bisa menghadapi setiap masalah dan pergumulan kita dan keluar sebagai orang-orang yang menang. Makanya Yesus bilang apa sama Thomas, saudara? Thomas, engkau melihat dulu baru engkau percaya. Berbahagialah mereka, diberkatilah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita nggak melihat, kita belum melihat Yesus, tapi kita percaya akan pribadi ini. Kenapa? Itulah iman. Kita percaya bahwa Yesus kita sanggup menyembuhkan kita. Kita percaya bahwa Yesus kita adalah pintu. Maksudnya apa? Setiap pintu yang tertutup selalu ada satu pintu yang terbuka, dan itulah bernama Yesus. Kita percaya Yesus kita tidak pernah meninggalkan kita karena dia berjanji, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Itulah Yesus kita. Itu sebabnya pastikan apapun nantinya terjadi tahun 2022, kita pegang. Apapun masalah yang saya hadapi, apapun pergumulan yang akan saya lewati, saya masih punya Tuhan yang sanggup mereka-rekakan segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan. Mungkin 2022 tidak akan menjadi lebih baik dari tahun 2021. Tapi izinkan saya mengingatkan, kita masih punya Tuhan yang hidupnya ada dalam hidup kita. Pribadi itu akan mengarahkan kita, akan menuntun kita, sehingga sama seperti Habakuk mengatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon zaitun mengecewakan, pohon anggur tidak menghasilkan, tapi aku mau tetap akan beria-ria di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Maksudnya apa? Sekalipun yang aku lihat tidak selalu terjadi sesuai dengan apa yang aku inginkan, sekalipun apa yang ada di hadapanku di tahun 2022 tidak sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi hidupku, tapi aku tetap mau memutuskan untuk selalu bersuka cita, karena aku tahu Tuhan selalu ada dalam setiap masalahku. Tuhan selalu ada dalam setiap rancangan orang jahat atas hidupku, dan Tuhan selalu ada buat setiap hidupku dan membawa merancangkan hidupku masuk dalam kemuliaan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Itulah iman. Kita tidak hidup berdasarkan apa yang kita lihat. Kita tidak hidup berdasarkan apa yang menjadi perasaan-perasaan kita, tapi kita hidup memegang apa yang menjadi janji Tuhan. Karena itu pastikan setiap hari engkau merenungkan firman Tuhan. Pastikan setiap hari, tiada hari tanpa membaca firman. Harus setiap hari kita mulai hari dengan firman. Apalagi tahun 2022, kita harus landasi hari-hari kita dengan firman. Karena itu pastikan ketika engkau memulai hari, ketika kita mulai menginjakkan hari kita, di kaki kita, di hari tahun yang baru, maka belajar untuk memulai dengan firman Tuhan. Kita mau buat komitmen di tahun 2022, di tahun yang baru, kita harus memulai hari-hari hidup kita dengan firman.
Setiap hari renungkan firman Tuhan. Itu yang menjadi dasar untuk iman kita kuat, untuk iman kita maju, untuk iman kita bertumbuh. Yang ketiga, yang terakhir, karena hidup dalam iman memampukan kita yang pertama untuk melihat janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Kita tidak hidup berdasarkan apa yang kita lihat, kita tidak hidup berdasarkan apa yang menjadi perasaan-perasaan kita, tapi kita hidup berdasarkan iman. Itu sebabnya kita berdoa. Kenapa? Karena kita tahu hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Yang kedua, kenapa kita harus hidup dalam iman? Karena hidup dalam iman memampukan kita untuk menghadapi setiap masalah dan pergumulan di tahun 2022 sebagai orang-orang yang keluar sebagai orang yang menang. Itu yang memampukan kita. Karena orang yang memiliki masalah, orang yang memiliki pergumulan di tahun 2022 akan semakin tenggelam dalam pergumulan kalau dia tidak memiliki iman. Kalau dia tidak memiliki pengharapan, maka dia akan semakin hancur, semakin terpuruk, semakin tidak melihat bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupnya. Tapi ketika kita hidup memakai iman, maka timbul pengharapan. Dan ketika timbul pengharapan, maka kita akan bangkit dan berjuang untuk menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yang terakhir, kenapa kita harus hidup dalam iman? Karena hidup dalam iman memampukan kita untuk membuang setiap keraguan-raguan, setiap kekhawatiran, setiap kebimbangan. Itu kita yang putuskan, kita yang memangkas rumput-rumput liar. Dan rumput itu saya sebut sebagai rumput kebimbangan, rumput kecemasan, rumput kekhawatiran. Aduh, kenapa, bagaimana ya di tahun 2022 ini? Aduh, bagaimana ya keadaan anak-anak saya di tahun 2022 nanti? Aduh, bagaimana ya keadaan rumah tangga saya di tahun 2022 nanti? Aduh, bagaimana ya keadaan ekonomi saya di tahun 2022 nanti? Saya mau sebut itu sebagai rumput kebimbangan, rumput kekhawatiran yang harus kita pangkas setiap hari. Kita cabut setiap hari. Supaya apa? Supaya kita menyadari bahwa saya hidup tidak ditentukan oleh masalah. Masalah boleh terjadi, baik masalah dari dalam maupun masalah yang orang buat di sekeliling kita. Tapi saya percaya selama saya hidup dengan Tuhan, maka saya selalu akan lihat mujizat. Dan selama saya melihat mujizat, maka tidak ada perkara yang mustahil untuk saya alami. Tidak ada perkara-perkara yang terlalu sulit untuk saya jalani. Karena saya tahu Yesus memampukan saya menghadapi masalah. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita dalam kita mempersiapkan diri untuk memasuki tahun 2022. Hiduplah dalam iman. Karena keadaan 2022 kita nggak tahu seperti apa. Tapi ketika kita beriman, kita tetap hidup dalam kepercayaan iman kita. Maka Alkitab katakan iman membuat kita mengerti akan sesuatu yang belum kita mengerti. Iman akan membuat kita memahami keadaan-keadaan sulit ini bisa terjadi dalam hidup anak-anak Tuhan. Tapi iman memampukan kita untuk menyadari bahwa apapun yang Tuhan izinkan di tahun 2022 itu selalu mendatangkan kebaikan buat kehidupan saya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang berkata sampai pada akhir zaman Engkau menyertai kami, Allah yang selalu berjanji dan selalu menepati apa yang Kau janjikan. Kami bersyukur karena hari ini kami diteguhkan, kami diingatkan bahwa dalam kami mengiring Tuhan, bahkan ketika kami akan memasuki tahun yang baru di tahun 2022 nanti, betul mungkin keadaan tidak semakin baik, tapi kami beriman, tapi kami percaya apapun keadaan di tahun 2022, kami tetap mau hidup dalam iman. Kami tidak mau kehilangan iman, kami tidak mau iman kami gugur di tengah jalan dalam kami mengiring Tuhan. Bapak hamba berdoa buat umat. Kalau hari-hari ini ada yang Tuhan dapati goyah, kalau hari-hari ada yang Tuhan dapati mulai khawatir menghadapi tahun 2022, hamba berdoa dalam nama Yesus, setiap roh kekhawatiran, roh kecemasan, roh ketakutan, aku hardik dalam hidup mereka dalam nama Yesus. Mereka hidup memenuhi dengan damai sejahtera. Mereka hidup dalam kasih kesetiaan Tuhan. Mereka hidup dalam kuasa Tuhan. Mereka hidup dalam iman. Dan firman Tuhan menjadi landasan kehidupan setiap kami. Apa yang Allah tahu dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa
Biar firman termaterai dalam hati kami, sehingga tidak ada lagi kecemasan, kekhawatiran dalam kami memasuki beberapa hari kami akan menyelesaikan tahun 2021 ini ya Abah. Kami siap memasuki tahun 2022 dengan iman kami kepada Tuhan, karena kami tahu Tuhanlah yang memampukan kami menghadapi setiap badai. 2021 dapat kami lalui, maka kami percaya 2022 akan menjadi tahun yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sebab segala perkara dapat kami tanggung dalam Yesus, memberikan kekuatan kemenangan buat hidup kami. Hamba juga berdoa pagi hari ini Allah, dalam kami mempersiapkan beberapa hari ke depan untuk menyelesaikan tahun 2021 dan siap memasuki tahun yang baru. Hamba berdoa buat umat-Mu di dalam nama Yesus. Biarlah setiap kami tetap terus mengarahkan pandangan kami kepadamu ya Bapa, sehingga apapun yang kami hadapi, kami tahu masalah kami tidak lebih besar dari Allah kami. Apapun yang kami hadapi, kami tahu Tuhan kami dalam Yesus Kristus yang Allah kami sembah sanggup merubah kutuk menjadi berkat, sanggup merubah segala yang tidak baik menjadi baik dalam hidup kami. Sebab rancangan-Mu adalah rancangan hari depan yang penuh harapan. Itu sebab pagi hari ini juga kami berdoa bersatu hati di dalam nama Yesus, membawa setiap pergumulan kami, membawa setiap masalah kami di altar kudus Tuhan. Tuhan yang tolong kami, Tuhan yang memampukan kami untuk kami melihat perkara-perkara dahsyat Allah kerjakan dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa, sembuhkan yang sakit Allah. Dimanapun mereka berada pagi hari ini, kami pegang firman-Mu, disampaikan firman, disembuhkan mereka. Firman sudah kami dengar, timbul iman dalam hati kami, dan kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah segala kelemahan tubuh, sakit penyakit sudah dihardik hari ini. Di dalam nama Yesus kami sembuh oleh kuasa bilur darah Yesus. Setiap mereka yang menderita kelemahan lambung, di dalam nama Yesus sembuh sempurna. Setiap mereka yang sakit tulang, di dalam nama Yesus sembuh sempurna. Tulang-tulang kaki sembuh sempurna dalam nama Yesus, pulih sempurna. Oh, dalam nama Yesus hamba berdoa, hamba ucapkan berkat. Segala kelemahan tubuh, segala sakit penyakit, segala penderitaan, aku menghardiknya dengan kuasa di dalam nama Yesus keluar dari tubuh mereka. Tubuh mereka adalah tubuh orang percaya. Di dalam nama Yesus mereka sembuh oleh kuasa bilur darah Yesus. Terjadi di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan, buat setiap mereka yang hari-hari punya pergumulan rumah tangga, biar Tuhan campur tangan dalam rumah tangga mereka. Mereka melihat mujizat Tuhan. Tuhan reka-rekakan segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini mengalami ketidakadilan, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan nyatakan kuasa Tuhan, sehingga umat-Mu boleh mengalami keadilan Tuhan, umat-Mu boleh mengalami kuasa Tuhan dinyatakan di dalam nama Yesus. Bahkan kalau ada di antara mereka yang hari-hari sedang mencari pasangan hidup, biar Tuhan bukakan jalan, Tuhan pertemukan mereka dengan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, sehingga mereka hidup mengasihi, hidup takut akan Tuhan di dalam keberkatan nama Tuhan Yesus. Kalau ada di antara mereka juga mencari pasangan hidup, mencari pekerjaan hari-hari ini, dan sedang merintis sebuah usaha, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan bukakan jalan bagi mereka, sehingga mereka mengalami lawatan Tuhan, mereka ditolong Tuhan, mereka dibukakan jalan oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Sehingga setiap umat Tuhan, setiap anak-anak Tuhan terus mengalami kemajuan dalam ekonomi mereka, dalam keuangan mereka. Kalau ada di antara anak Tuhan yang hari-hari ini harus membayarkan setiap hutang piutang mereka, dalam nama Yesus aku berdoa, biar berkat anugerah Tuhan turun atas mereka. Dipercayakan mereka melihat mujizat dapat menyelesaikan setiap hutang piutang mereka. Dalam nama Yesus terjadi. Terima kasih Bapa. Hari ini kami berdoa, menyerahkan hidup kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Rumah tangga anak-anak Tuhan, Tuhan berkati. Ekonomi, usaha, pekerjaan anak-anak Tuhan hari ini, Tuhan memberkati. Bahkan kesehatan mereka Allah memberkati. Dan hamba berdoa di dalam nama Yesus, saat ini kami bersatu hati buat orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Mungkin mereka adalah orang-orang yang ada dalam keluarga kami ya Allah. Biarlah Tuhan campur tangan dalam hidup mereka. Mereka dijamah Tuhan, izinkan kami melihat mereka dilawat Tuhan. Nama-nama mereka kami sebutkan dalam nama Yesus. Biarlah kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan melawat mereka. Tuhan kami berdoa juga ya Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan kota-kota di mana kami tinggal. Kami membawa setiap kota-kota yang di mana kami hidup, di mana kami tinggal. Mari umat Tuhan,
di rumahmu masing-masing. Ucapkan berkat buat kota di mana engkau tinggal. Ucapkan berkat buat kota di mana engkau tinggal. Di dalam nama Yesus kami memberkati kota kami. Di dalam nama Yesus kami mengucapkan berkat atas kota kami. Tuhan Yesus, jaga kota kami. Perlindungan-Mu ada atas kota di mana kami tinggal. Karena kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus, Shalom Allah turun atas kota di mana kami tinggal. Allah jauhkan, luputkan kota di mana kami tinggal daripada segala bencana alam, mara bahaya, bahkan maut. Di dalam nama Yesus, perlindungan Tuhan sempurna atas kota di mana kami tinggal. Kami percaya lawatan Tuhan ada atas kota kami. Aman, damai, tenang dalam kota kami. Dalam nama Yesus terjadi. Bahkan kami berdoa ya Bapa buat pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia dalam perlindungan Tuhan, Indonesia dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Tuhan memberkati setiap mereka, pemimpin-pemimpin bangsa kami, Pak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, MPR, DPR di tingkat 1, DPR di tingkat 2, di dalam nama Yesus. Bahkan para gubernur, para bupati, para wali kota, Kapolri, bahkan Panglima TNI. Allah memberkati ketua BNPB, ketua BNPT, di dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan dalam setiap hal yang bangsa ini kami sedang hadapi. Bahkan terlebih khusus ketika bangsa ini sedang menangani masa-masa pandemi. Tuhan, kami terus doakan diberikan hikmat untuk memajukan bangsa ini. Bangkit ekonominya di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa sehingga bangsa ini maju, bangsa ini diberkati. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Segala rancangan orang jahat, roh pemecah belah, roh adu domba atas bangsa kami sepakat patahkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tidak terjadi atas Indonesia. Tuhan berdaulat atas bangsa kami. Bahkan kami terus berdoa ya Bapa, buat setiap mereka yang berdiri di garda terdepan di masa-masa pandemik. Tuhan tolong agar setiap mereka senantiasa sukacita, setiap mereka dalam perlindungan Tuhan sempurna. Kami berdoa tangan Tuhan memberkati mereka, tangan Tuhan meneguhkan mereka. Bahkan kami berdoa para dokter, para suster, para relawan, para perawat-perawat rumah sakit, perawat medis, di dalam nama Yesus. Tuhan tolong agar mereka tetap ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan, dalam berkat anugerah Tuhan yang sempurna. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur. Allah berkati hamba Tuhan, Allah berkati gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat berada, baik mereka yang sudah ibadah secara onsite maupun mereka yang masih ibadah online. Di dalam nama Yesus, gereja Tuhan bersatu, hamba Tuhan menggandengkan tangan untuk menyatakan kasih kuasa Allah dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Pada akhirnya hamba berdoa buat setiap umat Tuhan yang bergabung dalam ibadah doa pagi, mereka yang berulang tahun di hari ini secara khusus, baik ulang tahun pribadi maupun ulang tahun pernikahan, di dalam nama Yesus Tuhan memberkati. Engkau diberkati Tuhan, rumah tanggamu diberkati Tuhan, pribadimu diberkati Tuhan, panjang umur, sehat selalu, sukacita selalu, berkat-berkat Tuhan turun dalam kehidupanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan yang menopang kami, yang memelihara kami, yang menolong kami, memampukan kami untuk melihat perkara-perkara dahsyat terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami akan berpisah dari aktivitas kami, kembali ke dalam aktivitas kami. Biar pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan menuntun kami secara khusus dalam kami mengakhiri tahun 2021. Tuhan berikan kami iman yang teguh untuk kami menjalani hari-hari hidup kami penuh dengan sukacita dalam berkat anugerah Tuhan. Pada akhirnya umat yang dikasih dalam Tuhan, arahkan pandanganmu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Hamba ucapkan berkat buat umatmu di dalam nama Yesus. Diberkatilah mereka dimanapun mereka berada. Diberkatilah rumah tangga mereka, diberkatilah pekerjaan mereka, diberkatilah kesehatan usaha mereka, diberkatilah apa yang mereka kerjakan. Dibuat tangan Tuhan berhasil dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, tetap pegang iman kita. Karena kepercayaan kita dalam Kristus tidak akan pernah mengecewakan. Dia yang berjanji, Dia juga yang akan menepati apa yang Dia janjikan dalam hidup kita. Karena itu bagian kita adalah setia, bagian kita taat, bagian kita pegang firman Tuhan. Maka kita akan lihat perkara-perkara dahsyat terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan kembali ketemu besok dalam rangkaian sampaikan firman Tuhan tentang hal-hal yang harus kita pegang untuk mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun yang baru. Doa saya menyertai saudara.
Selamat pagi, selamat beraktivitas. Shalom.